Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, para pencinta aliman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Di antaranya dan nikmat pada pertemuan kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla fi'ulah untuk berjumpa dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma amin. Kemudian para hadirin sekalian, pecinta iman rahimani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan Kitabul Ikhlas karya Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan Al-Ikhlas fil a'mal, ikhlas dalam amalan-amalan, yaitu masuk ke dalam amalan yang nomor ke-22, yaitu Al-Ikhlasu fil dzikri, ikhlas dalam berzikir. Kemudian di sini penulis pun membawakan hadis atau membawakan dalilnya. Beliau mengatakan lil haditsis sabik. Dalilnya adalah hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat, ketika manusia didekatkan kepada kepala-kepala mereka matahari sejauh 1 mil, maka manusia pun kepanasan, bumi amlas, ya, datar, tidak ada celah, tidak ada pohon, tidak ada tempat yang tinggi yang bisa menaungi mereka. Maka manusia saat itu kepanasan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak ada bayang-bayang tempat berlindung, tempat berteduh, kecuali adalah bayang-bayang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Siapa saja 7 golongan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-imamul adil. Yang pertama adalah seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Maka dia pun akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid-masjid. Kemudian yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul atas cinta mereka karena Allah, mereka pun berpisah karenanya.
Kemudian yang kelima adalah rajulun da'at humra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik yang memiliki kedudukan. Maka dia pun mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang enam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu aw shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Seorang lelaki yang dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang atau berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan golongan yang terakhir yang ketujuh, ini syahidnya, yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Yaitu seorang lelaki yang dia zakarallah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sepi sendiri. Ya, sepi sendiri, tidak ada yang melihatnya. Atau mungkin di malam hari, ya, ketika manusia tertidur, maka dia pun terbangun kemudian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sepi. Ya. Atau di kala siang namun dia menyendiri, tidak ada orang yang menyaksikannya. Rajulun dzakarallaha khalian, seorang lelaki yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi. Fafadat ainah, maka kemudian kedua matanya pun berlinang air mata. Ya. Dan ini syahidnya, yaitu orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil para pecinta aliman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sesuai ya kenapa hal tersebut atau hadis ini dimasukkan ke dalam kitabul ikhlas, ya. Bagian ikhlas fil a'mal, yaitu wajibnya seseorang ikhlas ketika dia berzikir. Ya. Ini faedah yang pertama, wajibnya seorang ikhlas ketika dia berzikir. Karena seseorang ketika dia berzikir maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zikir merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurukum wadhkuruli washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni," ingatlah aku, sebutlah aku, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku pun ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka hal ini merupakan petunjuk kepada kita sekalian, dalil bahwasannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah syarat agar diterima, syarat umum diterimanya seluruh amal ibadah adalah harus ikhlas niatnya. Ya. Maka di sini di dalam hadis tadi disebutkan zakarallah, ya. Ketika seseorang dia berzikir, maka dia beribadah kepada Allah, maka dia harus mengikhlaskan niatnya. Ya. Dan di antara hal yang bisa membantu seseorang ikhlas adalah dengan merahasiakan amal-amalnya. Makanya di dalam hadis tersebut zakarullah khalian, dia berzikir dalam keadaan sepi sendiri. Ya. Karena seseorang ketika dia berzikir di depan manusia, bisa jadi tumbuh di dalam hatinya niat yang tidak benar. Bisa jadi ketika dia berzikir dilihat oleh manusia orang banyak, maka bisa jadi dia menampakkan agar dibilang saleh. Ya. Dia menampakkan agar dibilang Masya Allah ahli ibadah. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, ya, tentang 3 golongan yang neraka pertama kali akan dinyalakan untuk mereka. 3 golongan yang pertama kali akan dihisab, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan ternyata ketiga golongan tersebut mereka
bukanlah pelaku-pelaku maksiat, ya, misal pezina ataupun ya pembunuh ataupun yang lain sebagainya, bukan. Justru ketiga golongan tersebut adalah golongan manusia yang tampak ketika di dunia sebagai orang-orang saleh, mengerjakan amal-amal saleh secara zahirnya. Golongan yang pertama adalah yaitu rajulun ustushhida, orang yang mati di medan perang. Ya. Maka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Allah ditampakkan nikmat-nikmatnya, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Maka orang itu pun kemudian menjawab, qataltu fika hatta ustushhidu. Aku berperang untukmu ya Allah, berperang di jalanmu sampai akhirnya aku mati syahid, ya, sampai akhirnya terbunuh di medan perang. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal fulan jari, akan tetapi kamu berperang tujuannya agar dipanggil fulan itu pemberani, ya, fulan pahlawan, masya Allah, fulan asyahid dan lain sebagainya. Ya, wa qad qil, dan itu sudah dikatakan, itu sudah kamu dapatkan. Manusia sudah mengakui dia ya pahlawan, pemberani, ya, dan gelar-gelar lainnya. Maka ya akhirnya orang ini pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Orang yang kedua rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu agama, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim. Seorang hafidz Quran, ya. Maka orang ini pun didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan nikmat-nikmat Allah. Ya, diberi kecerdasan, diberi suara yang indah, diberi hafalan yang kuat. Dipakai untuk apa semua nikmat tersebut? Maka orang ini pun menjawab, saya belajar ilmu agama untukmu ya Allah, dan menyampaikannya pun untukmu ya Allah, dan saya membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Maka Allah pun menjawab, kadzabta, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu, mengajarkannya tujuannya agar dipanggil fulan alim, fulan ahli ilmu, fulan ustadz dan lain sebagainya. Dan kamu membaca Al-Quran tujuannya adalah agar dipanggil fulan qari, fulan pembaca Quran yang luar biasa, ya, imam, masya Allah, ya. Wa qad qil, dan itu semua sudah dikatakan, orang sudah mengakui di dunia, ya. Akhirnya dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Iyadzan billah. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang yang wasa'ahullah, diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan di hadapan Allah, ditambahkan rezeki-rezekinya selama ini dipakai untuk apa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menjawab, ya, tidak ada satu jalan pun yang aku ingin berinfak di dalamnya, pasti aku berinfak di dalamnya ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Akan tetapi kamu berinfak, bersedekah, berderma tujuannya adalah agar dipanggil fulan dermawan. Dan itu sudah dikatakan, sudah kamu dapatkan, ya. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka lihat di sini ikhwani fillah, para pecinta aliman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jangan sampai ibadah itu terkotori dengan niat-niat yang tidak ikhlas. Jangan sampai ibadah itu justru menjadi riya, menjadi sum'ah. Karena bisa jadi justru pelakunya akan terjerumuskan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ya. Maka oleh karena itu, ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, dia harus mengikhlaskan niatnya bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bersembahkan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mengharapkan ganjarannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Kita mengharapkan surganya, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, diangkat derajat, dimasukkan ke surga dan lain sebagainya. Itu nanti, ya. Itulah ikhlas. Maka jangan sampai ketika seseorang dia beribadah kemudian niatnya hancur, niatnya rusak, ya. Karena sekali lagi ancamannya
bisa jadi ya dia terjebloskan ke dalam panasnya api neraka, waliyadzubillah. Hendaknya seseorang benar-benar menjaga niatnya. Oleh karena itu tadi faedah lainnya bahwasanya hendaknya kita merahasiakan amal-amal kita. Hendaknya kita apa? Merahasiakan amal-amal kita, termasuk dalam masalah zikir ini. Ya. Karena apa? Ya. Zikir ini adalah sebuah amalan, ada yang berupa wajib, ya. Misalnya zikir ketika kita sholat fardu, ya. Kita harus ya membaca takbiratul ihram, itu rukun sholat, ya. Ketika sholat fardu maka kita pun wajib untuk melaksanakannya. Ya, kalau tidak maka kita berdosa, ya. Ataupun zikir-zikir lainnya yang menjadi kewajiban kita maka harus kita ya baca dalam sholat tersebut. Ya. Namun ada juga zikir-zikir yang bersifat sunnah, ya, yang bersifat mustahab, ya. Misalnya kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir setiap waktu, ya. Maka hal ini bersifat apa? Bersifat ya sunnah, mustahab hukumnya. Maka dalam amalan-amalan seperti ini yang lebih baik adalah kita sembunyikan, ya. Untuk amalan-amalan yang bersifat sunnah maka kita sembunyikan. Berbeda dengan amalan wajib, ya, misalnya sholat fardu ke masjid, ya. Kemudian kita alasan saya nggak pengen riya, maka saya nggak ke masjid karena takut riya. Ini nggak benar, ya. Karena apa? Ya memang harus ke masjid, ya. Justru ketika dia meninggalkan amalan wajib, ya, karena takut pandangan manusia, itu adalah riya juga, ya. Beramal karena pandangan manusia riya, meninggalkan amalan karena pandangan manusia juga riya, ya. Misalnya kita wajib untuk naik haji, ya, kita sudah mampu, ya, tinggal berangkat, kita tidak mau berangkat, alasannya misalnya karena saya takut riya, begitu, ya. Maka ini tidak dibenarkan. Karena dia wajib untuk berangkat dan dia harus menjaga keikhlasan niatnya, nggak boleh riya, begitu. Itu yang harus dilakukan, ya. Namun dalam amalan-amalan sunnah, misalnya sholat sunnah, maka sholat sunnah itu lebih utama adalah di rumah. Nabi SAW bersabda, afdalu sholatil rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seorang lelaki adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat-sholat yang fardu, sholat yang wajib, maka ke masjid, ya. Adapun sholat sunnah, ya, dia sholat tahajud misalnya di rumah, ya. Dirahasiakan amal tersebut, tidak dia tidak sebutkan, tidak dia tampakkan, ya. Maka ya di sini di antara hal yang bisa membantu keikhlasan adalah apa? Yaitu dengan merahasiakan amal ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan yang rahasia, yang tidak ada orang tahu, maka hendaknya dia lakukan, ya. Artinya kita dimotivasi agar berusaha memiliki amalan yang tersembunyi, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan berzikir yaitu bahwasanya zikir itu bisa mendatangkan ketenangan hati, ya. Zikir itu bisa mendatangkan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah, tenang dengan berzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikirlah maka hati-hati itu bisa menjadi tenang, ya. Maka salah satu kunci ketentraman hidup seseorang adalah dengan dia
dengan dia senantiasa terus berzikir kepada Allah Subhanahu, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan dan di mana saja. Oleh karena itu ketika seseorang dia jauh dari zikir, maka hatinya pun akan sempit. Hatinya pun akan gundah gulana. Ya. Banyak di antara manusia mencari yang namanya ketenangan jiwa itu berbagai macam caranya. Ya. Ada yang melakukan ritual-ritual tertentu, ada di antara mereka yang berbuat kesyirikan untuk mendapatkan ketenangan, ya. Ada di antara mereka yang menuntaskan hawa nafsunya dengan berbagai macam maksiat, ya, dengan dia minum minuman keras, dengan berzina, ya, dia memenuhi hobi-hobinya, bermain game terus dan lain sebagainya untuk mendapatkan ketenangan, kepuasan jiwa. Namun ternyata semua itu tidak akan bisa dia dapatkan. Ya. Justru ketika seseorang dia makin terikat dengan dunia, ketika dia malah banyak mengingat dunia, justru saat itu seseorang akan semakin sempit hatinya. Ya. Namun sebaliknya ketika seseorang dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun akan tentram, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi putih. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, cuma dengan berzikir itulah kunci ketentraman hati seseorang. Ya. Maka seseorang dia mengikuti hobinya, dia menuntaskan hawa nafsunya, dia apa yang dia inginkan dia lakukan, ya. Itu semua tidak akan mendatangkan ketenangan hati. Namun ketika dia berzikir, ya, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertawakal, bergantung hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia berdoa, selalu dia beristighfar, dia selalu memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itulah yang akan mewariskan ketenangan ke dalam hati, di dalam dadanya. Ya. Nah, ini adalah sebuah poin yang sangat penting bagi mereka yang mencari ketentraman hidup. Ya, ingatlah surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwani fillah rahimani Allahu wa iyyakum, di antara keutamaan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ya. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Di antara dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat ke-35. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Subhanahu wa taala firman, dan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ, dan para kaum laki-laki yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, وَالذَّاكِرَات, dan juga kaum wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka, menyiapkan bagi laki-laki yang banyak berzikir dan para wanita yang banyak berzikir, a'addallahu lahum maghfirah. Allah siapkan bagi mereka ampunan. Mungkin dosa mereka banyak, mungkin dosa-dosa mereka menumpuk, mungkin dosa-dosa kita semua banyak sekali dosanya. Dosa kita menumpuk semenjak kita balik sampai saat ini, entah bergunung-gunung banyak dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan untuk siapa? Wadzakirinallah wadzakirat a'addallahu lahum maghfirah. Ya, Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan Allah juga menyediakan pahala yang besar. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum,
para pecinta iman sekalian, ya, hendaknya kita meyakini hal ini. Hendaknya kita yakin bahwasanya ketika kita berzikir, di situ ampunan Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita sekalian. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah siapkan untuk mereka, ya, berupa ampunan dan pahala yang besar, ya. Artinya pahalanya ditambah, dosanya diampuni, ya. Padahal nanti kan akan ditimbang antara pahala dan dosa, ya. Fa amman thaqulat mawazin, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, ya, sedangkan dosanya lebih enteng, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazin, namun sebaliknya yang ringan timbangan kebaikannya, enteng, kurang kebaikannya, ya. Namun, ya, dosa-dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, waliyadzubillah. Maka ini mengingatkan kepada kita sekalian, ya, ketika kita berzikir, harapkanlah ampunan dari Allah dan pahala yang besar yang Allah siapkan bagi kita. Kemudian di antara keutamaan lainnya bahwasanya berzikir ini adalah kehidupan bagi hati seseorang, ya. Kehidupan bagi jiwa manusia. Sebagaimana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan permisalan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup. Permisalannya orang hidup dibandingkan dengan orang mati, ya. Artinya orang yang banyak berzikir itu seperti orang yang hidup, bisa bergerak, dia bisa, ya, mengambil faedah, bisa macam-macam, ya. Bisa berbuat macam-macam dalam kehidupannya, aktif dan sebagainya, bisa menikmati kehidupannya. Namun sebaliknya orang yang nggak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia seperti orang mati, ya. Jiwanya mati, hatinya mati, dia tidak bisa mengambil faedah dari usianya. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Di sini adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya, ya, permisalan orang yang hidup dan dengan orang yang mati, ya, itu adalah, ya, seperti orang yang berzikir dan orang yang tidak pernah berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kehidupan itu pun semakin semakin, ya, lebih panjang, lebih luas begitu kan, ya. Tapi ketika kita dalam kehidupan kita, misalnya dalam 1 jam, ya, kita berzikir cuma, ya, beberapa menit saja, maka sisanya itu seperti apa? Seperti mati, ya. Dan orang yang mati maka diantaranya dia sudah tidak bisa mengambil faedah, dia pahalanya terputus dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya kita memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya, di antara keutamaan zikir yang lainnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan yang paling agung dalam Islam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun menjawab, antamuta walisanuka ratun min dzikrillah. Amalan yang paling agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau meninggal dalam keadaan lisanmu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena di sini pentingnya kita untuk terus-menerus, ya, berzikir, ya, baik dengan hati kita, lisan kita, ya. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan tasbih, tahmid, takbir, ya, ataupun tahlil, ya.
Jangan lupa dengan ya zikir itu ada zikir yang mutlak dan ada yang muqayyad. Zikir yang terikat, ya terikat dengan waktunya, dengan sebabnya, dengan bilangan-bilangannya dan sebagainya. Dan ada zikir yang bersifat mutlak, ya, yang tidak terikat, ya dari sisi waktu dan sebagainya. Ya. Maka di antara zikir yang mutlak kapan saja, ya tadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya. Kita perbanyak kapan dan di mana saja. Ya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani indar rahmani, ya wa thaqilatani fil mizani. Ya, ada dua kalimat yang ringan di lidah, ya tapi berat di mizan, ya, dua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maka ini boleh terus diulang-ulang, ya. Kapan dan di mana? Di mana saja boleh kita ulang-ulang, ya. Atau dikir-dikir yang terikat seperti dikir ketika keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, ya dikir ketika kita masuk WC, keluar WC, dikir ketika memakai pakaian, dikir ketika kita melihat hujan, banyak sekali, ya. Begitu pula jangan sampai kita lupakan dikir pagi petang, ya, setelah sholat asar dan ya setelah sholat subuh, jangan pernah kita lewatkan, ya. Kemudian juga dikir-dikir setelah sholat, ya. Maka semua itu marilah kita amalkan, ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak zikir kita, maka Allah pun akan mengingat kita, Allah akan menyayangi kita, memberikan ampunannya dan menambahkan pahala kepada kita. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, tentang masalah ikhlas dalam berzikir, ya. Maka ini poin yang sangat penting, hendaknya kita ikhlas ketika berzikir. Jangan sampai ketika kita berzikir maka itu hanyalah pencitraan belaka, ya, mencari pandangan manusia, mencari pujian manusia, maka ini adalah sesuatu yang tercela, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta-harta kalian. Allah tidak melihat dengan penampilan fisik kalian. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal dan hati-hati manusia. Apakah amalannya sesuai sunnah atau tidak? Apakah hatinya, ya, niatnya ikhlas atau tidak? Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.